hari Selasa, tanggal 21 Juni, hari Selasa yang baru kita lewati bersama, terjadi sebuah tragedi. 2 orang pastor ditembak mati. Pastor Yesuit, para pastor yang bertugas di Meksiko. Mereka tidak bersalah apa-apa. Mereka hanya mau menyelamatkan seorang pemuda yang lari ke pastoran, meminta perlindungan kepada para pastor yang tinggal di pastoran. Satu pastor berusia 79 tahun, yang satunya lagi berusia 80 tahun. Kedua pastor ini berusaha melindungi pemuda itu, namun akibatnya mereka harus ditembak mati. Keduanya meninggal dunia di tempat. Ketika mendengar dan menyaksikan berita seperti ini, tindakan kekerasan yang terjadi atas orang-orang yang tidak bersalah, tujuannya baik, ingin menyelamatkan orang yang meminta perlindungan. Tentu tindakan-tindakan seperti ini dikategorikan sebagai tindakan yang biadab. Tentu sebagai umat kita marah ketika melihat dan mendengar para pastor kita diperlakukan dengan cara yang keji seperti itu. Tapi apakah kita harus membalas kemarahan itu dengan kemarahan? Apakah kita harus membalas kejahatan itu dengan kejahatan? Apakah kita harus membalas dendam itu dengan dendam? Apakah kita harus membalas sakit hati itu dengan sakit hati? Apakah kita harus membalas emosi itu dengan emosi? Tentu tidak. Karena Tuhan mengingatkan kita tentang ajaran cinta kasih. Maka apapun yang terjadi, kita harus tetap mengasihi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan tentang cinta kasih. Tentu sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Sebagai manusia, tentu ketika kita mengalami kejadian-kejadian seperti itu, ada rasa yang muncul di dalam hati kita untuk membalas dendam atas apa yang kita alami. Ada rasa yang muncul di dalam diri kita, hati kita, untuk melakukan tindakan kejahatan sama seperti yang telah mereka lakukan kepada kita. Tetapi Tuhan bilang lain. Jangan hadapi semua itu dengan cinta kasih. Karena Dia telah menunjukkan itu. Maka sebagai pengikut Kristus, kita harus mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diteladani oleh Kristus bagi kita masing-masing. Logikanya Tuhan berbeda dengan logika kita manusia. Dalam bacaan Injil kita dengarkan pagi ini, ketika Tuhan Yesus mau menuju Yerusalem bersama rombongannya, mereka harus melalui desa Samaria. Tetapi orang-orang Samaria menolak Yesus untuk tinggal di desa Samaria itu, karena tujuan Yesus mau menuju ke kota Yerusalem. Hubungan antara orang Samaria dengan orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi itu sudah menjadi hubungan yang tidak baik di antara mereka. Mereka hidup dalam permusuhan karena orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi itu menganggap orang-orang Samaria itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu ketika Yesus mau melewati desa Samaria menuju ke Yerusalem, mereka menolak Yesus. Yakobus dan Yohanes tampil dan minta kepada Tuhan, Tuhan, izinkan kami minta api dari langit turun untuk membinasakan mereka semua. Tetapi Tuhan justru berpaling dan menegur, dan Dia katakan, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Apa yang kamu inginkan itu salah.
Aku datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk membinasakan dunia. Yesus menegur mereka dan kemudian mereka pergi ke desa yang lain. Mengikuti Tuhan itu tidak gampang. Ada suka dan dukanya. Ada momen-momen tertentu kita harus mengalami penderitaan. Ada momen-momen tertentu yang harus kita mengalami bagaimana luka itu hidup dalam diri kita. Tetapi itulah konsekuensi mengikuti Tuhan. Resikonya berat. Tetapi untuk memilih dan percaya kepada Kristus, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, kita harus setia kepada Tuhan. Kendati apa yang diajarkan oleh Tuhan itu berbeda dengan kita rasakan, tetapi harus kita ikut apa yang Tuhan inginkan bagi kita masing-masing. Mencintai orang yang memusuhi kita itu juga tidak gampang. Mengasihi orang yang membuat kita sakit hati itu juga tidak gampang. Tetapi harus kita buat, karena itu Tuhan mau untuk kita lakukan bagi orang lain. Apakah kejahatan harus kita balas dengan kejahatan? Apakah rasa marah dalam hatimu itu harus engkau balas dengan rasa marah? Apakah rasa dendam dalam dirimu itu harus engkau balas dengan dendam? Hadapi semua dengan cinta kasih. Mengikuti Kristus ada konsekuensi dan resikonya, tetapi ada jaminan keselamatan bagi kita ketika kita setia.